Selamat sore Pak Daniel dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis pada bisnis furnitur merek IKEA. Adapun anggota kelompok kami, saya Nadia Almas dan ketiga teman saya, Sarah Nur, Mira Azari, dan Fahmi Yanuar. Kami memilih IKEA sebagai merek pada bisnis furnitur karena keunikan produk dan layanan sehingga perlu dianalisis untuk dikembangkan dan dipertahankan kepopularitasannya. IKEA termasuk ke dalam kategori bisnis industri berdasarkan kegiatan, sedangkan home utility berdasarkan kegunaan. Selanjutnya bisnis model kanvas. Di bagian kiri ada key partner. Yang pertama ada supplier dan vendor, lalu agensi desain, agensi periklanan, perusahaan pengantar barang, non-government organization, perusahaan lain, dan yang terakhir investor. Key partner yang tadi saya sebutkan berguna bagi IKEA untuk membantu mereka menjalankan kegiatan operasional perusahaan, terutama produksi, dan juga dapat mengoptimalkan potensi perusahaan dengan baik. Lalu selanjutnya ada key activities. Dalam memproduksi sebuah produksi furnitur, IKEA tentunya melalui sekian banyak proses sampai akhirnya produk tersebut bisa terjual ke tangan konsumen. Ada beberapa aktivitas kunci yang berperan dalam produktivitas tersebut, yaitu perekrutan tenaga kerja, mendesain produk, permodalan atau pembiayaan, penciptaan produk atau manufacturing, pemasaran dan periklanan, distribusi, dan yang terakhir pengembangan produk. Selanjutnya key resources. Yang pertama ada skilled employee atau SDM. SDM merupakan salah satu elemen paling penting agar sebuah bisnis dapat berjalan. Sama halnya dengan IKEA, butuh tenaga ahli untuk dapat menjalankan aktivitas usahanya. Skill utama yang diperlukan para karyawan di IKEA antara lain desain, manufacturing, marketing, dan communication. Lalu yang terakhir ada infrastruktur, diantaranya ada toko, mesin, lifting equipment, dan transport. Selanjutnya, Value proposition, produk dan layanan yang ditawarkan IKEA seperti perabot dengan harga terjangkau tetapi tetap berkualitas dengan pilihan dalam satuan produk maupun dalam bentuk set. Kemudian ada bisnis kuliner atau restoran IKEA. Pada layanan, terdapat perakitan perabot yang mudah untuk menghemat biaya, layanan pengantaran yang dapat disesuaikan kebutuhan konsumen, layanan perakitan dan pemasangan, layanan penataan rumah, new shopping experience, dan yang terakhir kartu IKEA Business. Dan yang telah disebutkan, produk dan layanan ditujukan sebagai solusi pelanggan guna memenuhi kebutuhan dengan mengusung konsep perpaduan antara harga, fungsi, dan desain untuk memenuhi kebutuhan, sehingga perusahaan dapat melakukan peningkatan pada performance maupun inovasi dari produk itu sendiri. Next. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama ada IKEA family members, kemudian ada self-service, yang ketiga ada personal assistant, yang keempat ada konsultasi dengan desain interior, dan kelima ada komunitas ramah lingkungan yang berkelanjutan, dan yang terakhir ada food court dan playground. Jenis hubungan yang diharapkan oleh setiap segmen pelanggan ialah dengan menjadi IKEA family members karena pelanggan atau konsumen akan banyak menerima keuntungan seperti mendapatkan banyak promo dari IKEA. Selanjutnya Channels. IKEA menggunakan seperti platform online seperti website, Facebook, Instagram, dan lain-lain, katalog dan brosur, gerai IKEA yang terdapat di berbagai wilayah, di berbagai negara, kemudian yang terakhir pemasaran seperti email subscription atau langganan, dan bisnis kuliner. Channel tersebut ditujukan untuk menjangkau customer segments untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Selanjutnya ada customer segment. Yang pertama ada keluarga muda 23-35 tahun, ada pekerja 28-45 tahun, ada mahasiswa 18 hingga 22 tahun, kemudian ada small business, kemudian ada individu yang tidak ingin menghabiskan banyak uang untuk membeli furniture, dan yang terakhir ada mass market. Dan IKEA memiliki target pasar yang luas namun tetap sesuai dengan segmen yang telah ditargetkan sebelumnya. Selanjutnya ada cost structure, ada 14 yaitu advertising campaign, toko, kantor, infrastruktur, pajak, staf, distribusi, lisensi, waralaba, biaya produksi, barang dagangan, biaya marketing dan iklan, biaya bahan baku, dan yang terakhir biaya tenaga kerja. Biaya yang terpenting dalam cost structure IKEA antara lain seperti biaya distribusi karena IKEA harus mengirim barang secepat dan seefisien mungkin.
pajak, serta biaya operasional yang terkait dengan biaya operasi sehari-hari. Yang terakhir yaitu revenue streams. Yang pertama yaitu ada penjualan makan di restoran, biaya layanan, biaya waralaba sebesar 3% dari pendapatan. Di saat pandemi seperti ini, perusahaan lisensi IKEA mengatakan bahwa pihaknya akan fokus pada penggunaan kanal online. Dan mereka meningkatkan sistem e-commerce untuk melayani pelanggan di seluruh dunia. Dengan adanya sistem e-commerce sangat memudahkan pelanggan untuk membayar dan membeli tanpa harus datang ke tempat. Serta IKEA pun menawarkan biaya layanan untuk dikirim ke tempat pelanggan dan membantu pelanggan merakit sesuai dengan kemauan pelanggan. Selanjutnya ada value proposition canvas. Pada products dan services yang ditawarkan IKEA, seperti yang telah disebutkan pada value proposition pada BMC, kemudian ada gain creators, ada garansi, produk yang aman, bahan yang berkualitas, perakitan yang mudah, model dan desain tata letak yang bervariasi, dan yang terakhir praktis penjualan melalui gerai maupun penjualan online. Ini ditujukan IKEA untuk memberikan manfaat kepada pelanggan atas pembelian produk atau layanan. Selanjutnya ada pain relievers. Yang pertama kebijakan pengembalian 30 hari, yang kedua buku petunjuk perakitan, dan yang terakhir layanan pengungkapan yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada gains customer. Yang pertama yaitu rumah yang nyaman dan perabot lengkap untuk ditinggali serta furniture yang indah untuk mempercantik rumah. Yang kedua, rumah berisi furniture untuk dilihatkan dan menghibur teman serta keluarga. Tempat bagi mereka untuk benar-benar bersantai di rumah pada saat senggang. Yang terakhir, memberikan kenyamanan bagi customer khususnya dalam pengiriman barang yang menyediakan jasa antar dengan biaya transportasi yang tentunya terjangkau. Selanjutnya ada pains customer, yaitu kesulitan memahami instruksi perakitan, potongan yang hilang atau rusak selama proses perakitan, tidak sadar akan lamanya proses perakitan berjalan, yang terakhir membutuhkan biaya perakitan jika tidak ingin dirakit sendiri. Selanjutnya customer jobs. Yang pertama ada pemenuhan kebutuhan rumah tangga dengan harga yang terjangkau, lalu memperindah rumah guna kenyamanan tinggal dan prestis pribadi, lalu pembelian dan pemasangan furnitur secara mudah dan praktis. Yang terakhir, pembelian peralatan rumah tangga yang dapat membantu mempermudah kegiatan sehari-hari. Customer job dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang berusaha dipenuhi konsumen yang perusahaan IKEA dapat selesaikan. Next. Selanjutnya ada value proposition. IKEA memiliki ide bisnis dan menawarkan berbagai macam produk perabotan rumah tangga yang dirancang dengan baik dan fungsional, dengan kualitas barang yang terjamin dan memiliki harga yang rendah agar bisa terjangkau oleh kalangan menengah ke bawah. Selain itu, IKEA pun memiliki berbagai macam layanan berbasis online, mulai dari situs website, jasa antar pembelian barang, hingga adanya katalog digital. Selanjutnya, Yang terakhir, customer segment. Keluarga muda, laki-laki dan perempuan yang seorang pelajar maupun pekerja dengan rentan usia antara 18-45 tahun, individu yang memiliki kebutuhan dan ketertarikan dengan furnitur yang praktis dan harga yang terjangkau. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.